Ian merasa bingung saat Theo mengajaknya pergi hari ini dan tak memberitahu kemana tujuan mereka akan pergi. Soal pernikahan Ian tidak tahu Theo serius atau tidak, namun yang membuat Ian sedikit goyah kenapa sampai sekarang Theo belum melamarnya. Seharusnya kan Theo melamarnya seperti yang dilakukan oleh pasangan lainnya. Ian memilih memendam isi hatinya, walaupun dia sebenarnya gelisah memikirkan hal itu siang dan malam. Theo masuk ke dalam mobil dan mulai melanjutkan mobilnya. Dia masih merasa bingung, anehnya Simon dan Emma memberi izin Theo untuk membawa dirinya semudah itu. Theo, kita akan kemana? Ke sebuah tempat, aku yakin kau akan menyukai tempatku sayang. Ian mengerjapkan matanya dan dia melihat pemandangan danau yang begitu indah. Ian membulutkan matanya, dia merasa terkejut. Danau itu Ian masih mengingatnya dengan baik saat Theo patah hati dan untuk pertama kalinya mereka berpelukan di tempat ini. Theo, kita berada di GUC, kau serius? Theo tersenyum dan mengangguk. Ian keluar dari mobil melihat pemandangan danau yang masih tetap indah itu. Ian merindukan tempat ini dulu, dia menghabiskan masa kecilnya di sini. Tempatnya tidak berubah, Theo masih sangat indah. Ian memandang pemandangan danau itu sambil bersandar di depan mobil. Sangat ingat Ian dulu mobil tidak bisa masuk ke tempat ini karena jalanannya kecil, tapi sekarang sudah berubah. Dingin ke air terjun, sebentar lagi matahari terbenam. Pemandangan di sana pasti sangat indah. Ian mengangguk. Akhirnya mereka menyusuri jalan setapak bersama menuju air terjun. Air terjun tidak jauh dari danau. Ia tidak akan pernah menyangka bahwa mereka akan kembali ke tempat ini dengan keadaan yang berbeda. Ian merentangkan kedua tangannya menikmati udara segar itu. Tempat ini sangat indah. Kita mandi sekarang. Ian terlihat bersemangat. Dia menarik tangan Theo untuk turun ke batu besar tersebut. Kau ingat tempat ini kan? Disinilah pertama kali aku benar-benar jatuh cinta. Kau membuatku pangling dan aku mencium saat itu. Jelas kau pasti pangling dengan kecantikanku kan? Ucap Ian dengan gaya sombong. Cantik tapi barbar. Tapi kau suka kan? Ucap Ian manja sambil bergelayut di tangan Theo. Dia mengangguk, dia suka semua yang ada pada diri Ian. Dan kau berebut pertamaku, Theo. Kembali lihat, memang tidak boleh, terserah padaku karena sekarang di sini hanya ada kita berdua. Theo, turunkan aku. Ian berteriak saat Theo menggendongnya ala bridal dan membawanya ke dalam air. Ian tertawa geli. Mereka akhirnya menghabiskan waktu bermain di air terjun. Gelak tawa itu terdengar bahagia.
Boyan sedikit terangkat sebagai pertanda bahwa dia memberikan baginya. Tangan Theo terus mengelusinya dan mulai bergerak masuk. Theo ingat kita belum menikah. Akal sehat Theo langsung kembali dan akhirnya dia berguling ke samping Ian. Ini sungguh tidak baik. Ian terkejut saat Theo membawanya ke villa milik keluarga yang dulu. Theo kembali membuka pintu villa tersebut. Ian tersenyum. Masih sama kenangannya di sini terlalu banyak membuat Ian sangat rindu. Tapi bagaimana bisa Theo memiliki kunci villanya? Villa tersebut masih terawat rapi seperti ada orang yang membersihkannya setiap hari. Saat malam menjelang tiba, udara semakin dingin. Ia tidur dengan Theo yang memeluknya dari belakang dan mengelus rambutnya dengan lembut. Suara jangkrik dan hewan malam seolah ikut menemani mereka. Ian tersenyum. Dia merindukan suasana ini. Tentu, bahkan saat aku akan pergi ke Harvard, kau memakaikan kalung itu kembali, dan sampai saat ini aku memakainya, ucap Ian sambil menyentuh kalung di lehernya. Oma berpesan kalung itu hanya untuk orang spesial yang siap menjadi ibu dari anak-anakku, yang mencintaiku dan menyayangiku dengan segenap jiwanya, dan orang itu adalah kau. Ian terdiam, hatinya sudah berdegup kencang. Kau tahu ya, aku orang seperti apa. Dia adalah orang yang keras dan sangat pemilih soal urusan pasangan untuk anak-anaknya. Dan kenapa ya aku sangat mudah dekat denganmu, Ian? Karena kau sangat mirip dengan mendiang Oma. Sifatmu yang tulus itu mengingatkanku pada Oma. Ian beku, namun matinya sudah berkaca-kaca. Dia tak menyangka Theo sudah melamarnya saat ini. Dengan posisi mereka sedang berbaring di atas. Dia memang manusia yang unik. Aku pernah merasakan itu, darahnya sangat sakit, dan untuk mengatakan semua ini aku harus mengumpulkan keberanianku. Aku membuatmu menunggu, maafkan aku. Ian menggeleng. Dia sudah menangis terharu. Iya, aku bersedia. Tidak perlu banyak bicara. Sejak dulu aku mengharapkan menjadi suamiku. Aku berdoa di setiap ulang tahunku agar kita berjodoh dan menikah. Kau tahu, dan rasanya aku akan menangis jika tidak jadi menikah denganmu, apalagi jika aku menjadi suami orang lain. Theo tertawa. Dia memeluk Ian dengan erat. Theo merasa perasaannya lega. Ian melepaskan pelukannya. Theo kembali menggenggam tangan Ian dengan erat dan mengajuknya. Theo mengusap lelehan air mata di pipi Ian. Udah, harusnya kau melamarku di restoran bintang 5 seperti di drama. Ini malah di atas kasur sempit, menyebalkan, ucap Ian memukul dada Theo. Seperti ini lebih spesial, sayang. Ingat, mas kawinmu saja sudah sangat mahal. Untung Theo kurang kaya.
Taeyong sampai jatuh ke lantai. Ia terkejut lalu melihat Taeyong di bawah sana yang mengadu kesakitan. Taeyong, kau baik saja kan? Ucap ia tanpa dosa. Dasar calon istri perawas, aku akan membalas. Pintu berwarna coklat perhiaskan bunga itu terbuka dengan lebar. Semua mata tamu undangan tertuju ke arah si pengantin, wanita yang terlihat sangat cantik dan anggun dengan balutan gaun pernikahan berwarna putih ala putri raja. Ian mengangkat erat karena bunga di tangan itu. Jatuhnya berdegup kencang. Dia tak pernah menyangka akhirnya akan menikah, dan hari ini adalah hari paling spesial dalam hidupnya. Semua para tamu undangan menatap Ian dengan kagum. Semua orang hadir di sana. Bahkan pernikahan Taeyong membuat ribuan wanita patah hati karena Taeyong tiba-tiba dikabarkan menikah dengan dokter muda cantik lulusan Harvard. Hal itu sontak menjadi perbincangan panas di kalangan para gadis dan perawat rumah sakit. Taeyong menatap mengeleng ke arah Ian. Dia melihat betapa cantiknya gadis itu dengan balutan gaun pernikahan yang begitu anggun. Menyerahkan tangan Ian ke telapak tangan Taeyong. Tatapan Simon menyiratkan bahwa Taeyong harus menjaga putrinya dengan baik. Taeyong mengangguk. Dia menggenggam tangan Ian. Ian mengangkat lengan Taeyong lalu mereka meneruskan langkah menghadap pastor untuk mengucap janji suci mereka. Taeyong sangat berdebarnya dengan Ian. Ini adalah momen yang paling ditunggu dalam hidupnya. Sesuai janji Taeyong, mas kawin yang sangat tinggi. Resepsi pernikahan juga sangat meriah yang diadakan di sebuah hotel bintang 5 terbesar di Seoul, belum lagi rumah pribadi dan lain-lain. Yuna ikut lalu melihat momen tersebut. Taeyong sempat meminta izin padanya agar lebih dulu menuju ke jenjang pernikahan. Sebuah tradisi, jika yang lebih muda menikah duluan, maka si yang lebih muda wajib memberikan kakak dia. Tidak tanggung-tanggung Yuna meminta tas Chanel keluaran terbaru yang harganya fantastis sebagai hadiah karena hati yang mendahuluinya. Jimin harus mengajar Yuna, walaupun Yuna mengabaikan pria itu dan bersikap dingin. Hal itu sungguh mengganggu hari-hari Yuna. Jimin muncul kapan saja dan selalu mengatakan ingin memperbaiki semuanya. Namun saat ini Yuna masih belum memberi kesempatan sepenuhnya pada lelaki itu. Namun dengan sikap Jimin yang terus-menerus baik padanya, Taeyong mengangkat kain putih tipis yang menutupi wajah Ian. Taeyong benar-benar mengalir melihat Ian yang begitu cantik. Jika ditanya siapa wanita paling cantik dalam hidupnya, Taeyong akan menjawab orang itu adalah Ian, istrinya sendiri. Ian merasa pipinya memanas saat ditatap Taeyong. Ian merasa malu dan pipinya panas. Mereka adalah sang menjadi suami istri sekarang. Taeyong menarik pinggang Ian merapat
para tamu undangan bersorak riuh saat sesi ciuman akan dimulai. Yoona dan Jimin menghampiri Ian memeluk Taehyung dengan mata yang berkaca-kaca. Bagaimanapun Taehyung adalah saudaranya satu-satunya. Jalan kau benar-benar mendahuluiku, ucap Yoona menepuk bahu Taehyung. Taehyung terkekeh dan melepaskan pelukan Yoona. Maafkan aku Nona, aku telah menemukan jodohku lebih dulu. Hai Ian, selamat atas pernikahanmu. Jimin menyelami Ian. Ian tersenyum. Terima kasih Jimin, cepatlah menyusul dengan Yoona. Butuh perjuangan yang begitu keras. Selamat atas pernikahanmu, Dut. Jimin memeluk Taehyung dan menepuk punggung lelaki yang sudah dianggapnya seperti saudara itu. Aku salut padamu, aku bisa mempertahankan sampai umur 30 tahun. Kau hebat, aku yakin. Sudah sangat matang dan membutuhkan sarang penampungan segera. Theo dan Ian melempar ikatan bunga tersebut dan tak disangka bunga tersebut jatuh dalam genggaman Jimin karena dia melompat dengan tinggi. Jimin tersenyum bahagia dengan tertawa selebar mungkin. Iya, aku mendapatkannya. Akhirnya aku akan menikah. Lebih tepatnya kita kan Yoona. Akhirnya Theo dan Ian masuk ke dalam mobil. Pagi itu masih melekat di tubuh mereka. Theo tersenyum dan menggenggam tangan Ian. Mereka akan menuju ke tujuan pembantu mereka. Setelah memikirkan banyak tempat, akhirnya Ian memilih bulan madu di tempat itu. Harga Thor cukup fantastis. Tempat itu adalah tempat di mana Pangeran William dan istrinya Kate berbulan madu. Pesona pantai di sana sangat luar biasa. Ia juga mendengar ada sepasang suami istri dari Korea yang bahkan membeli sebuah pulau di sana dengan harga yang begitu fantastis.